Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali meskipun kita melalui online tidak mengurangi sukacita kita untuk datang pada Tuhan. Kita rindu untuk tetap memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Pada kesempatan yang indah ini saya mengucapkan selamat ibadah di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tempat kita masing-masing. Suatu saat nanti kita akan bertemu kembali di dalam satu komunitas yang besar. Kita bersyukur meskipun kita tidak berjumpa pada saat ini, kita satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memang rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk kita beribadah di ruang gereja. Tapi percayalah bahwa Tuhan hadir di setiap ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kita dengan kondisi ini tidak mengurangi setia kita pada Tuhan. Bapa kita setia, kita harus setia. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
yang dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, sungguh Tuhan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk kami ambil bagian di dalam ibadah. Meskipun pada saat ini Tuhan, melalui ibadah online, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan, untuk datang memuji Engkau Tuhan, untuk datang Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, kami semua ya Bapa mengalami hal yang sangat tidak mengenakan bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semua ini boleh terjadi Tuhan, untuk menguatkan iman kami Tuhan, untuk meneguhkan iman percaya kami Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kami, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah boleh kami pakai Tuhan, untuk bersama-sama Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini melalui ibadah online Tuhan boleh memberkati kami semua ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati Bapa Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya tetap kami boleh melihat kuasa Tuhan tetap nyata dan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kupercaya, Allah yang sungguh luar biasa, Tuhan penebus kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang kita alami pada saat ini. Kita bersorak-sorai, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan kita. Dialah gunung batu bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa Tuhan juga Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku.
Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, pelindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, ialah Tuhan kita yang selalu melindungi kita. Dia adalah kota benteng bagi kita. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap percaya akan janji Tuhan, kita tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Terlebih pada saat ini, biarlah meskipun kita tidak melihat jalan Tuhan, tidak melihat rencana Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya andalan kita, bahwa Tuhanlah satu-satunya segalanya bagi kita. Baik, kita naikkan pujian ini, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku
Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada mengalami berkat penyertaan Tuhan baik dalam kesehatan, usaha, dan juga terlebih iman kepada Yesus semakin hari semakin bertambah-tambah dan semakin hari semakin hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang kita pelajari pada saat pagi hari ini sungguh benar-benar memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami meninggikan nama Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah kami supaya kami dapat memahami dan juga merenungkan serta melakukan firman yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan kita sudah melewati beberapa pasal dalam kitab Yohanes di dalam mempelajari firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar perihal tentang Yesus membangkitkan orang mati dalam Yohanes pasal 11. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dan ayat seterusnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah sebagai tugas kita bersama-sama. Jadi setelah nanti selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudaraku bisa membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-50 dalam Yohanes pasalnya yang ke-12. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipeganginya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita berbicara tentang berkorban bagi Kristus. Suatu tema atau judul yang gampang untuk kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita terapkan, apalagi yang berkorban. Kebanyakan orang maunya menerima dan menerima, tapi sulit untuk memberi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar
tentang perihal berkorban bagi Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-50 merupakan pasal terakhir di mana Yesus mengatakan tentang pribadinya, di mana Tuhan Yesus memperkenalkan tentang dirinya sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Penyataan Yesus tentang dirinya sebagai anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa mendapatkan berbagai macam respon. Yang pertama, imam-imam atau mahkamah agama orang Sanhedrin, mereka menolak, bahkan mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus karena kedudukan mereka, karena pengikut mereka banyak yang percaya kepada Yesus sehingga mereka terganggu akan keamanan mereka. Kemudian selain itu, orang-orang percaya yang banyak percaya kepada Yesus, mereka mengadakan perjamuan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Bahkan puncak persekutuan itu adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat 6 hari sebelum hari Paskah, Yesus datang ke Betania, ke rumah Lazarus, orang yang dibangkitkan itu, di dalam ayat yang pertama. Mereka bersuka cita akan kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Seperti Sakeus bersuka cita ketika Yesus datang menumpang di rumahnya, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lazarus dan keluarganya, orang-orang percaya, mereka bersuka cita karena Yesus datang menghampiri, datang ke rumah Lazarus di Betania. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, kita melihat bagaimana mereka berkorban memberi sesuatu kepada Yesus sebagai bentuk kasih dan penghormatan mereka kepada Yesus. Karena oleh kuasa Tuhan, Lazarus dibangkitkan sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Dan mereka mengasihi Tuhan, menghormati Yesus, dan rela berkorban bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang mereka korbankan? Apa yang mereka lakukan untuk Yesus dan murid-muridnya? Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, kita menemukan ada beberapa hal yang mereka lakukan sebagai bentuk pengorbanan mereka kepada Yesus. Mari bersama-sama kita melihat di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Yang pertama yang mereka lakukan kepada Yesus adalah mereka semua orang-orang percaya, mereka menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mereka menjamu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang dan berada di Betania, mereka, keluarga dari Lazarus dan orang-orang percaya yang ada di Betania pada waktu itu mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan Yesus dan juga murid-muridnya. Mereka lakukan itu sebagai bentuk kasih mereka. Mereka lakukan perjamuan itu sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menolong, menyelamatkan dan melakukan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Tentu dalam persiapan perjamuan tersebut ada banyak hal yang mereka korbankan. Mereka mengorbankan tenaga mereka. Mereka mengorbankan materi mereka. Mereka mengorbankan waktu mereka untuk mempersiapkan makanan, minuman yang terbaik. Dan pada waktu itu mereka mengundang Yesus untuk makan bersama dalam perjamuan malam pada waktu itu, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang kedua bagian A, firman Tuhan berkata, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia. Yang kedua, ternyata yang mereka lakukan yaitu salah satu, yaitu Marta melayani. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Marta juga mengambil bagian di dalam pelayanan sebagai hal menunjukkan kasih penghormatannya kepada Yesus. Dia melayani, kata firman Tuhan. Di dalam teks ini, kata melayani di sini diartikan to wait a table, menunggu di satu meja. Artinya Marta sedang mempersiapkan makanan, menata makanan di atas meja untuk dihidangkan, untuk dimakan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Artinya adalah bahwa Marta juga melakukan bagian yang terbaik yang dapat dia lakukan. Dan hal yang ketiga yang menarik adalah dalam ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak merebak di seluruh rumah itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengorbanan atau hal yang ketiga yang dilakukan sebagai bentuk kasih penghormatan kepada Yesus, di mana Maria mempersembahkan minyak wangi yang terbaik, yaitu narwastu kepada Tuhan Yesus. Alkitab menulis Maria mengambil setengah kati minyak yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, narwastu adalah sejenis tanaman yang digunakan untuk membuat minyak wangi. Dan narwastu itu berasal dari India, sehingga untuk mendatangkan narwastu dari India membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tetapi oleh karena kasih Maria, oleh karena penghormatannya kepada Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu setengah kati yang harganya sekitar 300 dinar, upah 1 tahun orang bekerja, dipersembahkan kepada Yesus sebagai tanda kasih dan penghormatan Maria kepada Yesus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran penting untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa banyak orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, ketika mereka percaya, mereka wujud nyatakan kasihnya kepada Yesus. Mereka berkorban, memberi yang terbaik kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus berkenan dengan perbuatan mereka dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia melakukan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan berkenan dengan apa yang mereka atau apa yang Maria lakukan tersebut. Dari kisah ini, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, marilah kita bersama-sama menghormati Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan melayani dia, melayani pekerjaannya, melayani sesama, menjadi berkat bagi mereka. Yang kedua adalah mari kita bertobat untuk tidak memanfaatkan Yesus untuk kepentingan kita sendiri. Seperti Yudas, dia mengikut Yesus tapi dia menjual Yesus, bahkan dia mencari keuntungan di dalam pelayanan tersebut. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bertobat bahwa kita harus melayani, mengabdi sepenuhnya kepada Yesus, bukan memanfaatkan Yesus atau mencari keuntungan membawa nama Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Yesus. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang percaya, sebagaimana Marta dan Maria, mereka berkorban dengan bagian mereka masing-masing, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkenan atas pengorbanan mereka. Mari hari ini kita melihat saat-saat ini ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang yang terpapar COVID-19, mereka harus isolasi di rumah, mereka harus isolasi di tempat yang lain. Mari kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan membuka mata. Mari kita lakukan sesuatu kepada mereka, memberkati mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka, meringankan beban mereka. Karena Alkitab berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 40,
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menjadi berkat, menolong orang lain yang mengalami kesusahan dan sebagainya, itu artinya kita juga sedang menjadi berkat untuk menyenangkan, melayani Tuhan dan menyenangkan hatinya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari buka mata kita dengan lebar-lebar. Perhatikan sekeliling kita, ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran berkat, sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, di mana kami dapat belajar bagaimana orang-orang percaya dan juga Marta dan Maria membuktikan kasih dan juga penghormatan mereka kepada Yesus lewat pengorbanan mereka, melakukan yang terbaik. Mereka menjamu Tuhan di dalam hari-hari terakhir. Mereka juga melayani, mereka juga mempersembahkan yang terbaik, minyak narawastu kepada Yesus sebagai bentuk penghormatan dan kasih mereka kepada Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan apa yang telah mereka lakukan menjadi teladan juga untuk kami pada saat hari-hari ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan bantuan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Itu sebabnya Tuhan pakai kami supaya kami pergi menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, menolong mereka, memberkati mereka, meringankan beban mereka, sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami sudah menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online minggu ini, memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan bisnis mereka, memberkati studi mereka, bahkan memberkati iman mereka. Dan kami rindu Tuhan, selesai dari ibadah ini kami bergerak untuk menjadi berkat, untuk berkorban bagi sesama seperti kepada Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di mana hari-hari ini pandemi COVID-19 begitu meningkat tajam di bangsa kami. Ada banyak orang yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka Roh Kudus, jamah mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua tenaga medis, Tuhan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Dan izinkan kami Tuhan untuk melihat saudara-saudara kami, saudara-saudara dalam lingkungan kami, untuk kami dapat menjadi saluran berkat bagi mereka. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, memberkati kita hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.